Sejumlah purnawirawan TNI menggugat Polda Metro Jaya melalui mekanisme citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Gugatan tersebut diajukan oleh belasan warga negara, termasuk 9 jenderal purnawirawan TNI, sebagai bentuk protes terhadap proses penyidikan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti dugaan ketidakprofesionalan aparat hingga potensi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara. Para penggugat juga menilai ada indikasi penggunaan pasal yang tidak tepat dalam kasus yang turut menyeret Ray Suryo dan pihak lainnya. Hal ini dinilai berpotensi merugikan pihak yang terlibat serta mencederai prinsip penegakan hukum yang adil. Gugatan dilayangkan sebagai respons atas dugaan ketidakprofesionalan hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Ray Suryo dan pihak terkait lainnya. 9 jenderal purnawirawan itu antara lain: Selain itu, gugatan juga diajukan oleh 6 purnawirawan TNI lainnya, yakni Kolonel TNI, Purnawirawan Kusumastono, Kolonel TNI, Purnawirawan Muhnur Saman, Kolonel, Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, Kolonel Laut, Purnawirawan Hasnan, Kolonel Laut, Purnawirawan Joko Indro Wahyono, dan Kolonel, Purnawirawan Sopandi Ali. Adapun 2 penggugat lainnya berasal dari kalangan sipil, yaitu mantan Hakim Agung Ad Hoc Dwi Cahyo Soewarsono serta Komarudin, yang sebelumnya menggugat Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman. Maijen TNI, Purnawirawan Sunarko menjelaskan, gugatan citizen lawsuit diajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang dinilai bermasalah. Ia menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk dugaan penyelundupan pasal dan penyalahgunaan wewenang, abuse of power, dalam penanganan perkara tersebut. Kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power, yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain yaitu Saudara Ro CS. Ujar Sunarko dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin aparat negara tidak profesional ini. Lanjutnya, menurut dia, kasus yang menjerat Ray Suryo dan kawan-kawan juga dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsu Jokowi. Kemudian justru yang menuntut itu belum dapat keterangan, ini ijazahnya. Tahu-tahu dia ditersangkakan, ujarnya. Senada dengan itu, Laksma TNI, Purnawirawan, DRG Moeriono Aladin menyebut gugatan ini diajukan karena adanya dugaan abuse of power dalam proses penyidikan. Terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan kasusnya sehingga akan merugikan teman-teman kami, kata Moeriono. Ia menegaskan, gugatan ini bertujuan agar Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakan dalam menjalankan proses hukum, khususnya dalam penetapan tersangka. Kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun selaku koordinator tim pendamping hukum menyoroti dugaan penggunaan pasal yang tidak relevan dalam proses penyidikan. Menurut Refli, penyidik diduga menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, seperti pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1, dan pasal 35, untuk menggantikan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penyelundupan hukum yang berpotensi merugikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Para penggugat berharap gugatan citizen lawsuit ini dapat membuka fakta yang sebenarnya sekaligus memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka juga menilai kasus ini tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi berpotensi menjadi preseden bagi masyarakat luas jika tidak ditangani secara transparan dan profesional.